Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengertian dari buku besar. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, perkenalkan, nama saya Yurzal Effendi, NPM 23412030, kelas akuntansi 23A. Oke, lanjut masuk ke dalam materi. Yang pertama itu ada pengertian dari buku besar. Buku besar sendiri adalah sarana untuk mendokumentasikan semua bentuk perubahan dalam suatu akun dikarenakan adanya transaksi keuangan. Kemudian ada fungsi dan manfaat dari buku besar. Fungsi buku besar adalah meringkas segala data transaksi yang telah tercatat dalam jurnal umum. Selain itu, fungsinya juga sebagai alat mengelompokkan data keuangan sesuai jumlahnya, mulai dari terbesar hingga terkecil. Lalu, manfaat dari buku besar adalah salah satu membantu mempersiapkan dan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya dan selesai tepat pada waktunya. Nah, selanjutnya ada bentuk dari buku besar sendiri, memiliki beberapa bentuk sesuai dengan keperluan serta penggunaan akunnya. Nah, di antaranya yang pertama ada buku besar T, yang kedua ada buku besar Stafel, lalu yang ketiga ada buku besar Skontro. Nah, yang pertama ini ada buku besar T. Buku besar T adalah salah satu bentuk buku besar yang berbentuk T. Bentuk ini paling banyak digunakan karena bentuknya sangat sederhana, terlihat dari seperti huruf T besar. Buku besar T dipakai untuk keperluan analisis transaksi, menjelaskan mekanisme penggunaan akun. Lalu yang kedua ada buku besar Stafel. Dicirikan dengan adanya bentuk halaman dan jalur saldo atau lajur saldo. Buku besar Stafel kemudian terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu buku besar yang isinya 3 kolom, lalu ada dengan lajur saldo tunggal, dan ada juga dengan isi 4 kolom. Kemudian yang ketiga ada buku besar Skontro. Adalah buku besar Skontro atau biasa disebut dengan bentuk 2 kolom. Buku berbentuk Skontro ini merupakan bentuk T di mana isinya lebih kompleks. Buku dengan bentuk ini banyak juga digunakan dalam perusahaan karena cukup mudah namun tetap detail pada setiap catatan transaksi dan nominalnya. Selain dengan bentuk-bentuknya, buku besar juga memiliki jenis-jenis buku besar yang terbagi dalam berbagai jenis menurut fungsinya masing-masing. Yang pertama ada buku besar umum, kemudian ada buku besar pembantu, yang ketiga ada buku besar kreditur, lalu yang terakhir ada buku besar debitur. Nah, jenis-jenis buku besar, yang pertama buku besar umum atau general ledger adalah buku besar umum, yaitu rangkuman catatan segala perkiraan yang berdiri sendiri pada suatu periode tertentu. Isinya antara lain adalah kas, modal, persediaan, utang, dan juga piutang. Lalu yang kedua ada buku besar pembantu. Adalah buku besar pembantu atau sering disebut juga sebagai buku tambahan. Buku besar ini berisi daftar rekening yang dengan khususnya mencatat uang dan piutang usaha secara detail. Lalu yang ketiga ada buku besar kreditur, yaitu tempat pengumpulan informasi hanya dari satu jurnal, yakni pembelian. Fungsi buku besar ini adalah memberikan informasi tentang berapa jumlah utang kita dan kepada siapa kita berhutang. Lalu yang terakhir ada buku besar debitur, yaitu tempat pengumpulan informasi dari jurnal penjualan saja. Nah, manfaat buku besar ini adalah memberikan pengetahuan tentang pelanggan mana yang memiliki utang dan berapa besar jumlahnya. Nah, itu tadi penjelasan tentang materi buku besar, lalu ada bentuk-bentuk buku besar dan jenis-jenis dari buku besar itu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang materi kali ini. Jika ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan melalui kolom komentar di bawah ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.